meeting kita pada hari ini yaitu dasar-dasar atau bagaimana pengenalan dengan Microsoft Educator Center Community ya, Educator Community. Bapak Ibu, silakan. Ini setelah berhasil kepada Bapak Ibu semuanya, maka seperti Ibu Cici ini, maka atas rekomendasi kami sebagai Master Trainer, Ibu Cici sudah mendapat sertifikat sebagai MIE. Itu kami peroleh juga Bapak Ibu di tahun 2017. Setelah kami direkomendasikan oleh Master Trainer kami. Jadi seperti itu. Jadi dari Master Trainer kami ini sehingga kami mendapatkan juga NIE, Sertifikat Innovation Educator Program. Nanti selanjutnya Bapak Ibu explore dirinya sama dengan kami di tahun 2019 memperoleh gelar NIE Expert. Jadi insya Allah Bapak Ibu akan bisa seperti itu, apalagi kami lihat bahwa ternyata banyak di antara kita sudah banyak mempunyai sertifikat-sertifikat yang lain. Nah, syarat utamanya untuk menjadi NIE adalah harus punya poin, dan poin itu adalah di reading code yang kami berikan. Nah, seperti itu. Jadi untuk melihat foto profilnya saya kira sudah. Saya berikan waktu 5 menit, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan Bapak Ibu. Yang mau bertanya sambil kita tunggu teman yang selesai salat, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya tentang dasar-dasar bagaimana caranya membuat kelas di Teams. Nah, kalaupun ada materi yang tertinggal Bapak Ibu guru inovatif hebat, kalaupun ada yang tertinggal, maka silahkan materi-materi itu ada di kelas. Kami sudah bagikan materi-materi itu ada di kelas. Jangan lupa screenshot Ibu silakan Bu Putri. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Adapun yang ingin saya tanyakan mengenai kan ada kurs yang harus kita ikuti supaya dapat sertifikat. Kemudian saya lihat kursusnya itu berbahasa Inggris. Apakah ada caranya sehingga ada subtitle Indonesianya atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Putri, pertanyaannya sangat bagus sekali. Untuk bahasa Indonesianya yang menyediakan kursus itu adalah orang yang berbahasa Inggris. Jadi kita harus terima. Ya, kita harus terima ya. Kursusnya itu ada sih kursus yang bahasa Indonesia. Silakan cari-cari kursus yang bahasa Indonesia untuk mendapatkan poin. Kalaupun misalnya Bapak Ibu menginginkan bagaimana caranya untuk translate, bolehlah diajak teman-teman yang dari bahasa Inggris untuk sama-sama bekerja. Sama saya Bapak Ibu, saya nilai bahasa Inggris saya rendah, makanya saya selalu mengajak teman untuk membantu mengerjakan. Nggak masalah. Yang jelas prosesnya Bapak Ibu jalani. Seperti itu Bu Putri. Selanjutnya, iya. Selanjutnya Pak Salman. Silakan Pak Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rustam atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang ingin saya tanyakan, saya punya beberapa sertifikat yang
sudah lama. Apakah sertifikat tersebut tidak kadaluarsa? Ya, terima kasih Pak Rustan. Ya. Coba cek di bagian bawahnya Pak. Ada itu tanggal kadaluarsanya. Ya, bukan minuman, makanan Bapak Ibu ya. Tidak kadaluarsa Pak Salman. Jadi itu adalah portofolionya Pak Salman. Tetapi yang kita butuhkan untuk menjadi MIE Expert untuk selanjutnya Bapak Ibu adalah dengan akun guru inovatif. Ya, untuk TOT ini yang kita gunakan adalah guru inovatif. Apa keunggulannya seperti Pak Salman dengan teman yang lainnya? Saya kira kita lihat di foto profilnya. Kalaupun itu tidak ada, Bapak, Ibu, guru inovatif silakan mengulangi kursusnya. Biar portofolionya juga ada di guru inovatif. Kami yakin Pak Salman yang sudah melakukan kursus dengan akun yang lain sudah tahu jawabannya. Dan ayo kita bahu-membahu Bapak Ibu. Sebenarnya untuk kursus ini gampang loh. Ini mudah sekali. Caranya gampang. Buka kursusnya, kita sama-sama jawab, maka semua sama-sama dapat poin. Semua sama-sama dapat sertifikat. Apa yang menjadi kegalauannya tadi Ibu Putri dan teman yang lain tertanggulangi dengan sama yang juga. Terima kasih Mas Salman. Terima kasih Pak Rustan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti insya Allah Pak Salman bisa memandu lewat Teams. Jalankan kursus janjian. Yang rajin kerja keras saya kirimkan lagi poin untuk redeem kode. Yang rajin ya. Nanti saya kirimkan satu lagi. Ya, sip. Makasih. Ada lagi? Tidak ada lagi ya? Yang tadi mohon maaf Mas Salman diturunkan tangannya. Tadi ada yang mengangkat tangannya sebelum istirahat. Saya mohon maaf, saya lupa. Tidak ada lagi. Baik. Kalau tidak ada lagi, silakan Bapak Ibu kursus Bapak Yusuf Jamaluddin. Silakan Pak Yusuf. Pak Yusuf Jamaluddin, silakan dinyalakan mikrofonnya. Pak Yusuf. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bergabung kembali karena tadi ada salat ya. Ya Pak, baru juga kami buka pertanyaan-pertanyaannya. Di grup sangat ramai. Kode kan putus-putus Pak. Saya mohon izin, tidak terlalu kedengaran. Tadi Pak saya melihat di chat, ya. Begitu banyak tadi teman-teman mendapatkan kode sertifikat. Ya, benar. Karena tadi saya sudah mengikuti kegiatan live dari Open Trade. Dan saya juga ada tadi sholat, baru bergabung lagi nih. Paham iya, lagi. Pak. Iya. Kasih. Oke, silakan. Ada di room chat untuk di grup WA. Silakan cari di situ Pak. Ada di situ redeem kode yang kami kirimkan tadi, dan itu berlaku untuk satu orang, satu kali saja untuk mendapatkan sertifikat sebagai MIE. Silakan Pak. Manja sedikit. Ya. Tutorialnya Pak, caranya ada, saya sudah kirim di kelas. Siap Pak. Materinya ada di kelas, videonya ada. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu nantinya menginginkan rekaman hari ini, Bapak Ibu buka di portal, kemudian buka stream.
Kalau Bapak Ibu menggunakan akunnya masing-masing, insya Allah ada. Sip. Mantap. Terima kasih. Pak Herman. Lanjut Pak Herman. Satu lagi ya, baru saya lanjut. Waktu membatasi kita, Bapak Ibu mohon maaf. Pak Herman silakan. Ayo Pak Herman. Ya, begini Pak, itu yang tadi kode readernya saya kasih masuk tapi tidak mau. Merai. Dia tidak bisa keluar successfulnya. Ini ya. Ini ya. Yang mana? Kelihatan ya? Iya, saya sudah kasih masuk tadi nih. Tidak mau. Tidak mau, tapi pada saat saya klik profilnya di apalagi namanya, saya klik tapi alhamdulillah ada di apalagi namanya sertifikatnya. Berarti sah. Sudah ada seksinya Pak. Berarti sah. Pengaruh jaringan saja tadi. Dan itu cuma satu kali. Oh iya. Itu cuma satu kali. Makanya yang kita Pak Herman dan teman yang lain, yang kita butuhkan adalah sertifikat dan rencana itu, bukan yang lainnya. Iya. Prosesnya yang Bapak tidak lihat, tetapi hasilnya langsung ada. Karena proses tidak akan membohongi hasil. Andaikan Bapak gagal tadi, maka tidak akan ada hasil. Sip. Ya itulah pas saya apalagi namanya saya klik itu profilnya, ternyata ada sertifikatnya keluar. Ya, pengaruh jaringan Pak ya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu Hemat Indonesia, selanjutnya adalah materinya bagaimana dengan pengenalan tentang Teams, Microsoft Teams ya. Sebentar saya kirimkan untuk OJL-nya Bapak ya. Saya kirimkan apa-apa yang dimasukkan. Oke. Saya langsung saja ya. Saya memperkenalkan. Jadi Bapak Ibu guru inovatif hebat. Sekarang kita masuk ke materi tentang Teams. Saya yakin di chat room meeting ini sudah banyak sekali teman-teman yang berpengalaman. Tapi walaupun kita berpengalaman, kita saling sharing, kita bangun bersama untuk kepada teman-teman yang masih mempersiapkan diri untuk menjadi trainer pada saat diseminasi. Kalau ada yang tidak lengkap, ada yang mau menjelaskan sebentar, saya persilahkan. Kesempatan kita berbagi Bapak Ibu, mari kita beramal semuanya untuk bagaimana dengan pembelajaran tentang Office 365. Baik. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa teknologi tanpa inovasi itu tidak ada, bukan tidak ada artinya, tetapi hampir tidak berfungsi. Jadi perlu kita inovasi, dan Office 365 memberikan kepada kita beberapa fitur-fitur untuk dapat berinovasi yang jauh lebih bagus. Ya. Fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams Bapak Ibu, di bagian sebelah atas ada activity. Saya jelaskan saja Bapak Ibu yang coba-coba sebentar ya. Activity ini adalah semua aktivitas-aktivitas yang ada di akun kita akan kelihatan di sini Bapak Ibu. Kalau kemarin misalnya saya memasukkan Bapak Ibu di kelas, saya add masuk ke kelasnya masing-masing,
Saya berhenti sejenak, mudah-mudahan ada yang sadar. Oke. Di sini Bapak Ibu, di activity Pak Yusuf, di activity ini memperlihatkan semua aktivitas kita. Boleh Bapak Ibu coba-coba klik dan lihat aktivitasnya sambil mendengarkan saya berbicara. Oke. Selanjutnya, ada chat. Chat itu adalah memperlihatkan semua percakapan-percakapan kita. Banyak sekali teman-teman yang menyatakan saya hadir, saya ini, iya, alhamdulillah. Dan dari situ saya banyak tahu bahwa dia adalah hadir. Ini Bapak Ibu, ini ada semua. Oke? Coba lihat. Ini adalah aktivitinya. Kalau saya buka chatnya, maka semua chat seperti Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sebagai penyelenggara nanti didiseminasi, maka akan punya banyak sekali chat. Artinya apa? Teams ini Bapak Ibu sama persis fungsinya dengan WA. Jejaring sosial yang lainnya. Apa bedanya? Bedanya adalah fiturnya jauh lebih bagus dan lebih banyak. Oke? Kelihatan Bapak Ibu? Jadi semua, ini di kelas yang kemarin kami bimbing, Office 365 ini kelihatan semua. Kapan dia join, kapan dia masuk, kapan dia tidak. Kalau saya klik ini, akan kelihatan semua Bapak Ibu. Jadi kelihatan bahwa tidak ada dusta di antara kita. Oke? Saya perlihatkan supaya Bapak Ibu bisa melihat. Ini baru pengantar Bapak Ibu ya. Pengantar adalah bagaimana caranya membuat kelas. Kita tunggu sejenak. Ini lagi berputar-putar. Berada di seperti ini. Bapak Ibu, ada untitled list. Saya akan jawab setelah pertemuan ini. Oke, nggak usah, kita tunggu yang berputar, Bapak Ibu yang lancar. Nah, sekarang di pengenalan fitur berikutnya adalah Teams. Ya, Teams ini, disinilah tempatnya semua kelas-kelas yang Bapak Ibu buat. Ya, di sini di Teams. Di sini semua kelas yang kita buat Bapak Ibu. Ini banyak sekali yang dia baca chat, makanya ada lambat. Nah, saya pindah ke sini. Ya, itu Pak Darussalam. Tampilannya tidak muncul, iya. Selanjutnya ini kelasnya Bapak Ibu. Ini kelas tak? Kelas Sulawesi Selatan 2. Ada semua di sini. Aktivitas kita ada di sini. Asikman ini penugasan Bapak Ibu. Kalau saya input masuk penugasannya, maka Bapak Ibu sampai di semuanya. Tapi ini belum saya lakukan. Oke? Kemudian kalender Bapak Ibu, guru inovatif hebat. Fungsinya adalah untuk membuat meeting seperti yang tadi. Membuat meeting seperti tadi. Call adalah bagaimana memanggil teman. Jadi boleh kita berbicara kalau aktif semua Teams-nya, maka yang sudah aktifkan di HP-nya download itu dan masukkan akunnya. Kalau dipanggil itu akan berbunyi sama dengan nomor telepon yang dipanggil Bapak Ibu. Itu dulu sementara. Kalau ini adalah untuk mendownload di dapatkan APPS-nya. Kalau Bapak Ibu punya Windows 2010 itu yang 64 B. Tapi kalau misalnya 2007 biasanya ribet. Susah masuk. Ya bilang Pak Salman tadi kadaluarsa, bukan kadaluarsa tertinggal ki. Oke, saya perlihatkan kelas sambung Bapak Ibu ya. Saya perlihatkan kelasnya di Sulawesi Selatan 2. Apa isinya?
Di generalnya ini ada panduan kegiatan kita. Caranya, ini kalau posnya klik file. Silakan klik file. Ini posnya, undangan graduasi dan seterusnya. Pak Sumail ini mengirim, luar biasa. Nah, ini rekeningnya Bu Krisna Warni. Terima kasih. Nah, kalau file, tinggal kita pilih file, maka kelihatan filenya. Oke? Kelihatan filenya Bapak Ibu? Nah, inilah nanti ketika Bapak Ibu sudah membuat kelas, file yang diunggah ke sini sebagai materinya, itulah yang diambil linknya, kemudian dikumpul di penugasan. Nah, kalau ini di bawah, ini adalah sub-sub daripada kelas kita. Jadi Bapak Ibu, materialnya sudah banyak sekali. Oke? Ini yang masuk di kelas. Ini Bu Krisna Warni, banyak sekali. Oke. Di sini, di kelas ini, nanti Bapak Ibu buat seperti ini. Saya coba klik. Berbeda dengan materi di general. Jadi kalau ini ada materinya, panduan dan sebagainya. Ini berbeda Bapak Ibu. Kita tunggu sejenak. Di sini juga banyak obrolan kita, banyak pos-pos kita ini Bapak Ibu. Jaringan survei dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Alhamdulillah. Sekarang saya coba buka file. File. Materinya ada di sini. Jadi kalau Bapak Ibu tadi yang terhambat, yang tertinggal, yang tidak bersahabat jaringannya, mari kita berdamai Bapak Ibu. Di sini ada materinya saya kirimkan. Ada video tutorialnya untuk Mac. Oke? Untuk tim sebentar saya kirim ya. Seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi semua. Besok saya ngirim lagi materinya di hari kedua. GI SS2 itu adalah TOT Guru Inovatif Sulawesi Selatan 2. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk belajar pun, kalau kita mau pelajari tentang bagaimana kegiatan kita persiapan untuk diseminasi materi-materi yang kami buat sebagai Master Trainer 4R, itu Bapak Ibu insya Allah bisa. Ya, seperti itu. Jadi makanya seperti kemarin saya sudah memanggil Bapak Ibu untuk gabung di kelas Sulawesi Selatan. Saya tidak bisa menghafal semua, ada 131 orang, makanya saya bilang tolong chat saya, buat daftarnya, kemudian saya add. Oke, tidak masalah. Bagaimana caranya membuat kelas sebagai materi inti kita pada hari ini, dan itu menjadi tugas kita Bapak Ibu sangat mudah sekali. Yang pertama kita lakukan adalah kita klik this. Kemudian di sebelah kanan atas ini ada join atau kita mau membuat tim. Kita join atau mau membuat tim. Saya pilih, kita pilih Bapak Ibu ya. Oke, kelihatan ini dua. Kita mau membuat tim. Nih, kalau lainnya timnya atau kita mau join. Kalau kita mau join biasanya ada kode yang dikirimkan. Karena tugas kita adalah bagaimana caranya membuat kelas, tinggal kita pilih create team. Klik saja, baru bisa tunggu. Oke,
Setelah muncul ini akan ada beberapa pilihan. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada apa namanya? Jadi kalau seperti yang ada di tutorial kita, Bapak Ibu akan membuat TOT 2020 ya. Ini Bapak Ibu nanti membuat ini sama dengan ini Bapak Ibu ya, saya perlihatkan sama dengan ini TOT 2020 Sulsel 2 ya. Dicatat Bapak Ibu ya, dicatat, dilihat Sulsel 2. Kemudian tambahkan namanya, boleh RR atau boleh Rustan Rahman, boleh salah satunya. Klik saja Rustan Rahman. Sama dengan ini ya yang kita kirimkan. Seperti itu. Deskripsinya silakan dijelaskan ini apa untuk apa ini. Nah, saya kira Bapak Ibu bisa pintar. Ketik saja Bapak Ibu deskripsinya supaya orang ketika mau untuk kelas ini bisa langsung tahu untuk apa tujuannya kelas ini. Jadi TOT 2020 Sulsel 2 Rustan Rahman. Semua seperti itu. Tidak ada TOT 2020 Sulsel 2 siapa lagi? Ilham, tidak ada. Semua yang dibuat dengan akhiran Rustan Rahman. Maka di kelas saya ada 131 orang yang akan membuat dengan hal yang sama. Setelah kita membuat deskripsinya, tinggal kita next. Oke, tunggu sejenak. Nah, di sini kita akan memasukkan siswa. Iya, saya sini masukkan siswa. Boleh memasukkan guru, boleh memasukkan siswa. Syaratnya pilih 20 orang teman. Pilih 20 orang teman di grup Sulawesi Selatan 2. Silakan diinput Bapak Ibu. Silakan dimasukkan. Caranya mudah. Tinggal kita ketik saja namanya. Jadi lihat di grup ya namanya. Ini langsung dia mencari. Seperti ini. Misalnya jadi tidak perlu kita tulis akunnya ya, Salman. Misalnya ini Salman. Ini sudah ada di bawah. Salman. Ya, tinggal saya pilih. Maka sudah ada sebagai siswa saya. Begitu seterusnya Bapak Ibu, tinggal kita add. Oke. Kita add. Nambah lagi, maka akan ada 20 orang ke sini. Nambah terus akan ada 20 orang. Oke. Kalau selesai 20, boleh masukkan teachernya siapa. Salah satunya Bapak Ibu, silakan. Sama prosesnya. Ya, ini teachernya siapa? Misalnya masukkan nama saya, boleh. Ya. Rustan Rahman, boleh. Ya. Itu seterusnya. Setelah selesai, tinggal kita close. Oke. Selesai memasukkan teman, maka jadilah kelas kita. Nih, sudah ada kelas saya. TOT 2020 Sulsel 2 Rustan Rahman.
Ini akan kelihatan semua, ada lebih 100-an orang. Tapi kelas ini belum ada apa-apa, kecuali nama saya di sini yang membuat. Nah, sekarang saya mau ganti profilnya, boleh. Tinggal kita klik satu kali. Boleh kita memasukkan gambarnya. Seperti itu. Sejenak Pak ya, di sini untuk mengganti. Ini kita mau upload gambar itu dari apa? Kita silakan Bapak Ibu. Berkreasi sendiri supaya saya minta di uploadnya ini adalah supaya saya langsung tahu oh siapa yang membuat, maka baguslah kalau kita upload gambarnya masing-masing. Fotonya ya. Selanjutnya saya cancel saja supaya mempercepat. Ini bisa juga dari sini Bapak Ibu bisa diupload, bisa dipilih salah satunya. Ya, kelas ini lah yang nanti Bapak Ibu buat untuk menambahkan dari 20 orang itu. Setelah mereka berdiri ya, dia lagi siapa yang berdiri saja. Oke Pak, setelah itu Bapak Ibu di fitur sebelah ini ada titik 3. Ada titik 3 ini ya. Saya perkenalkan dulu, saya klik ini. Ya, mohon maaf agak jaringan saya agak lambat. Ada beberapa pilihan di sini Bapak Ibu. Ya, ada beberapa pilihan. Oke, ini bisa dilakukan di HP, di Android kita, bisa dilakukan di laptop kita. Di sinilah ada bagaimana manajernya ini, manage team ini. Kalau kita klik, maka akan kelihatan siapa semua. Jadi Bapak Ibu guru inovatif akan kelihatan siapa-siapa nama yang sudah di-add, sudah dimasukkan di kelasnya. Begitu nanti ke siswanya Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini add channel. Kalau kita mau menambah di bawahnya seperti saya tadi materinya. Kita add channel. Ya, contoh. Saya tambah 1. Ya. Dia akan apa namanya? Misalnya siswa remedi, misalnya dia siswa remedi. Deskripsinya silakan adalah semua siswa yang tidak tuntas. Oke, seperti itu. Kemudian ini boleh centang atau vertikalnya. Kemudian kita add. Lapis standar saja Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Atau kita bisa privasi, ini sudah muncul siswa remedi. Nah, kalau saya klik ini sama dengan yang di atas Bapak Ibu tadi, saya pilih, saya bisa ini bisa bedakan ini. Oke, di sini belum muncul peserta karena baru satu yang saya masukkan. Tapi kalau sudah banyak yang kita masukkan di intinya ini di kelas yang kerja, maka ini ada member. Oke. Ya. Ada member. Di sini kita masukkan lagi siswanya. Siapa siswanya Bapak Ibu? Untuk menambah di kelas utama. Jadi kalau misalnya nanti siswanya Bapak Ibu ada 32 orang untuk membuat kelas bikin. Kemudian kita bisa mengelola kelas dunia nyata kita ke dunia maya, tinggal kita masukkan nama-namanya. Itu Bapak Ibu. Oke, saya kira itu dasarnya. Nanti kita explore sebentar. Dan insya Allah Bapak Ibu, saya yakin akan melihat dan membuat itu saja. Ya, kemudian yang penting lagi adalah
Kalau kita mau mengedit tim, misalnya namanya saya mau ganti, boleh. Itu kuncinya. Mau mengganti namanya, mengedit, boleh. Ini apa? Get link to tim. Ini adalah untuk mendapatkan link supaya kita kirimkan ke orang lain. Maka dengan mengklik link itu, orang itu menyatakan bahwa saya bersedia masuk di kelasnya. Apakah otomatis masuk, Bapak Ibu? Tidak. Mereka tidak otomatis masuk, tetapi mereka ada di pintu. Mereka ada di pintu, Bapak Ibu. Dan seterusnya nanti kita admit, baru bisa dia masuk di kelas kita. Artinya dia tidak akan masuk sebelum ada persetujuan dari yang punya kelas. Seperti itu. Ya, saya kira silakan diutak-atik yang ini semuanya, dan Bapak Ibu akan mendapatkan banyak pengalaman. Yang lain, tikumnya yang lain biasa saja, dan ini sangat mengantarkan kita mau delete, mau keluar dari tim itu lebih mudah. Nah, sekarang untuk tugas kita nantinya adalah kita akan mengupload file. File yang diupload adalah bahan ajar. Jadi, Bapak Ibu akan mengupload bahan ajarnya ke sini. Bahan ajar yang diupload adalah kira-kira apa yang akan dipelajari oleh siswa kita. Ya, caranya mudah. Dengan fitur yang ada di atas ini sudah sekali Bapak Ibu. Mau menambah, mau kasih folder, mau tambah folder, mau Word, Excel, ini salah satu ini. Oke, kemudian kalau mau mengambil materinya dari device kita, tinggal kita upload saja. Jadi ini siswa remedi. Boleh kita tambah nanti siswa pengayaan. Ini maksudnya ya. Bisa silakan pilih. Jadi kalau misalnya nanti siswa yang remedi tidak melihat materinya siswa yang pengayaan dan sebaliknya. Karena yang kita input masuk di siswa remedi adalah semua siswa yang KKM, yang nilainya di bawah KKM. Contohnya. Seperti itu Bapak Ibu. Tinggal kita mengupload. Saya coba misalnya satu kayak apa saya. Contoh sini, kita upload, cari, udah sekali. Kita tunggu sejenak, dia akan muncul ke sini. Itu ada satu item yang diupload ke siswa ini. Kalau kita mau mengupload ke TOT 2020, maka kita pilih general. Kita pilih general. Tapi kalau kita mau mengupload kepada yang kelas yang bagian dari kelas itu, maka kita pilih teman-teman. Oke, ini sementara mengupload Bapak Ibu, terputar-putar, di scan dulu, dilihat dulu suhunya apakah bisa masuk atau tidak. Nah, ini sangat tergantung pada jaringan. Setelah itu Bapak Ibu, ini sudah terupload, ini sudah diinfokan. Nah, ini kalau dia berwarna masih ada 3, ini ada garis 3, itu artinya masih sementara disimpan. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah banyak file, sudah lebih dari 1, yang Bapak Ibu lakukan, kalau mau mengambil linknya, tinggal Bapak Ibu klik ini, yang tanda lingkaran ini, tercentang. Ini tercentang Bapak Ibu ya. Ini tercentang, kita centang. Maka yang tercentang itu bisa kita ambil copy linknya. Tinggal search link. Seperti itu jadi bahan ajarnya nanti. Tinggal ini linknya. Maka ini sudah ada linknya. Bapak Ibu tinggal copy. Kemudian Bapak Ibu perpendek.
ya, tulis bahan ajar, siapa namanya Bapak Ibu, supaya mudah kami identifikasi. Bahan ajar, tidak usah namanya yang panjang ya, yang pendek saja. Oke, seperti itu silakan dilakukan. Begitu juga kalau misalnya saya mau mendownload, harus saya klik dulu sampai atau saya centang dulu dan seterusnya. Tapi tugas kita bahan diseminasi kita yang oleh anak-anak diseminasi dulu, ini adalah dasar untuk membuat kelas. Mau nambah data Bapak Ibu? Sampahnya bukan di sini, sampahnya di atas. Saya tambah. Saya buat satu channel lagi. Adalah siswa penanyaan. Deskripsinya boleh siswa ya, grup ini atau misalnya grup ini ada untuk berkomunikasi dengan siswa yang lainnya. Begitu deskripsinya, contohnya. Ini kita bisa pilih. Bisa kita pilih privasinya, ada standar, ada preferred. Hanya orang tertentu ya. Seperti itu. Silakan dipilih salah satunya, saya kebutuhan. Terus saya ulangi. Saya tidak save lagi. Ulangi adalah siswa pengayaan. Deskripsinya terserah Bapak Ibu, tergantung Bapak Ibu. Kemudian pilih dan kita add. Maka sudah ada 2 channel kita selain dari grup besar. Apa ceritanya? Ceritanya ini adalah saya mengajar, Bapak Ibu mengajar di kelas 9A. Ini Bapak Ibu mengajar di kelas 9A. Setelah itu, Bapak Ibu melakukan ulangan harian. Ini ceritanya ya, storytellingnya. Setelah melakukan penilaian harian, maka akan ada terpisah siswa pengayaan dan siswa pengayaan dimasukkan adalah siswa yang tuntas KKM dan yang remedi yang di bawah KKM. Materi di pengayaan tidak dilihat oleh materi yang remedi dan begitu sebaliknya. Oke? Seperti itu. Saya mau menambah. Kalau saya mau menambah di sini Bapak Ibu, saya bisa tambah. Oke? Misalnya saya tulis saya mau nambah apa, ini banyak sekali. Tergantung kita Bapak Ibu. Kalau kecepatan internet Anda super cepat, ini akan muncul beberapa pihak ketiga yang bisa kita lakukan. Ada form, ada apa dan sebagainya, mau buat absen sangat-sangat bisa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu ya, mau Bapak Ibu mengerti Excel boleh, mau form, misalnya form Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti kalau sudah ada form yang dibuat di Guru Inovatif, mudah saja. Sudah ada formnya semua kelihatan di sini. Itu materi untuk besok. Jadi Bapak Ibu nanti membuat form formulir sudah ada di sini. Membuat form kuis nanti dikirim ke sini. Nah, siswa akan melihat semuanya seperti itu. Tapi tugas utamanya nanti Bapak Ibu adalah cuma mengupload bahan ajar. Seperti itu. Itu dulu sejenak Bapak Ibu. Silakan dibuat kelasnya masing-masing. TOT 2020 Sulsel 2 Rustan Rahman. Begitu ya. Kemudian Bapak Ibu mengupload materinya apa, bahan ajarnya ya.
Boleh bahan ajarnya Bapak Ibu di sekolah, boleh. Atau bahan ajar yang Bapak Ibu mau lakukan di diseminasi, boleh. Silakan Bapak Ibu, saya persilakan. Dan kalau ada bertanya, saya persilakan diacungkan tangannya dan nanti kami lihat siapa yang bertanya. Mudah-mudahan ini menjadi jelas dan rekamannya insya Allah nanti kami kirimkan. Ya. Terima kasih, silakan Bapak Ibu dilakukan. Pak suaranya. Pas bola silakan. Halo. Ya. Halo. Bisa dengar Pak? Iya Pak. Bisa. Terima kasih Pak diberikan kesempatan untuk bertanya. Dari yang kelas yang dibuat tadi ada beberapa yang akan kami tanyakan. Yang pertama, tadi pada pengaturan standar dan privasi itu, untuk privasi yang bisa melihat itu siapa Pak? Ya, halo. Ya untuk pilihan privasinya itu siapa saja yang bisa melihat di situ yang kita upload. Oh iya. Kalau kita privasi, Bapak, berarti yang ada di kelas itu saja. Misalnya kelas remedi, maka dia saja yang bisa melihat privasinya. Tapi kalau misalnya kita tidak privasi, maka yang kelas pengayaan bisa lihat juga. Kalau untuk memisahkan ini Pak, siswa yang kelas remedial dan siswa yang kelas pengayaan, di mana dipisahkan itu siswanya Pak? Oh iya. Jadi saya sampaikan, ya, makasih Pak Bula ya, dengan teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa tercerahkan semuanya. Kan tidak kelihatan saya tadi karena baru satu yang saya masukkan nama. Kalau 20 Pak, itu di kelas utama, ada 20 orang kita masukkan, maka itu bisa dipisah-pisah. Jadi siswa yang remedi, misal itu Pak ya, atau kita memasukkan apakah kelas hari ini, kelas besok, sama dengan kelas yang ada yang kami buat di Sulawesi Selatan 2. Nanti kalau itu bisa kita pisahkan, siapa yang bisa melihat itu. Kalau Bapak Ibu tidak mau pisahkan, boleh. Seperti itu. Jadi nanti setelah ada beberapa nama, baru bisa kita add. Bisa kita siswanya. Coba Pak, mantap pertanyaannya. Terima kasih. Masih bisa satu Pak? Satu boleh. Ada tadi pada saat mengupload materi, kemudian materi itu kita akan share linknya. Untuk mengedit linknya, apakah bisa diedit langsung di situ Pak, atau kita gunakan aplikasi lain? Gunakan aplikasi pihak ketiga. Oh gitu. Oh iya Pak. Panggil Pak Imam. Ya. Dia tidak bisa nikahkan sendiri, maka panggil Pak Imam. Boleh pakai Bitly, pakai Sorten apa saja, jj.jj boleh. Silakan. Yang jelas bahwa bisa kelihatan nama linknya, bahwa bahan ajarnya siapa ini. Itulah yang dimasukkan ke kantor tugas. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bula. Pak Negara Batu Bumi, silakan. Ya, terima kasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu, mohon maaf, jangan lupa di screenshot ya pada saat ada gambarnya. Oke, lanjut Pak. Yang ini saya tanyakan Pak, untuk file file yang akan kita post di kelas, apakah ada jenis tertentu yang harus dilakukan oleh peserta, misalnya mungkin PDF atau mungkin dalam video, apakah mungkin text dan sebagainya? Ya, baik. Terima kasih Pak Negara. Untuk filenya, bolehlah untuk bahan ajar, bagus kalau kita membuat bahan ajar dalam bentuk PowerPoint. Bapak Ibu sendiri yang buat PowerPoint-nya untuk bahan ajar diseminasi. Nah, saran kami kenapa seperti itu, supaya Bapak Ibu tidak susah lagi membuatnya nanti. Boleh beberapa bahan ajar yang Bapak Ibu masukkan. Misalnya Bapak Ibu mau memasukkan tentang materinya tentang forms. Nanti saya kirimkan Pak. Boleh materi itu diedit-edit, ditambah. Karena Bapak Ibu berbeda dengan materinya, dengan orang-orang yang akan didiseminasi dengan materinya yang kami berikan. Yang kami berikan dasar, tetapi Bapak Ibu akan mengeksplor. Beda dengan yang Bapak Ibu untuk diseminasi. Untuk diseminasi, betul-betul mereka belum tahu tentang seperti apa forms, seperti apa membuat kelas, dan seterusnya. Boleh. Silakan. Satu lagi Pak. Kalau misalnya Pak, untuk yang saluran yang kita buat, apakah boleh beberapa kita buat saluran? Misalnya, contoh misalnya saya kan guru matematika, misalnya saya nanti buat satu saluran untuk bahan ajar matematika yang misalnya nanti ada misalnya saluran evaluasi yang terkait dengan form. Boleh Pak. Jadi silakan mengeksplor dirinya. Tapi yang jelasnya bahwa untuk kebutuhan TOT ini Bapak membuat satu kelas. Nah, itu yang kami nilai. Kalau terlalu banyak kelas yang Bapak Ibu buat, kemudian atas nama Pak Rustan Rahman yang dipanggil, maka di kelas saya, kelihatan Pak ya, di tim saya itu akan banyak sekali. 131 akan kelihatan kelas dengan nama TOT Sulsel 2 Rustan Rahman. Tidak masalah sebenarnya, kita akan kelihatan semua Pak. Makanya saya mengatakan tadi, karena ada 100 lebih, maka foto profilnya jangan seperti yang kami kirim di gambar video, tapi foto profilnya Bapak. Kita upload fotonya supaya mudah-mudahan saya bisa langsung kenal, oh ini siapa. Saya menyamakan foto profilnya Bapak Ibu di akunnya masing-masing. Sip. Oke Pak. Makasih Pak. Pak Darussalam. Pak Darussalam silakan. Ini tadi trader ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan Pak, manage team. Yes. Itu kan ada setting, banyak sekali setting, pengaturan. Cuma mungkin bisa minta penjelasan untuk member setting dan guest permission, member permission dengan guest permissionnya. Jadi yang utama Pak ya. Akses itu yang paling utama di manage-nya itu adalah Bapak Ibu tidak perlu terlalu banyak dulu untuk pasarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ya nanti kita explore lebih dalam. Yang utama adalah bagaimana caranya melihat peserta. Kemudian pasti nantinya kelihatan bahwa nama saya paling atas karena saya dipanggil di situ. Yang lainnya itu adalah anggota kita. Oke, Bapak ya. Saya masuk saja di sini. Agak lambat, mohon maaf. Ya, agak lambat jaringan saya terbuka Pak. Saya sambil berbicara, utak atik saja Pak.
Jadi silakan di utak-atik yang itu, dan insya Allah tidak akan mempengaruhi yang lainnya. Ya, jaringan saya agak lambat untuk membuka ini, terlalu banyak untuk programnya. Ini masih terputar. Silakan di utak-atik saja Pak, nanti akan kelihatan dari pembelajaran itu. Oke, ini seperti ini di kelas ini join meeting yang tadi ini Pak, itu akan kelihatan. Ya, saya ke pilihan ini yang ditanyakan. Ya, mudah-mudahan bisa terpisah dengan cepat. Tapi yang jelas kepada teman yang lain, ini Pak ya, yang ditanyakan yang pertama, ini pengaturan-pengaturannya. Semua pengaturan-pengaturan yang ada di sini. Ya, karena ada yang lebih penting lagi yang saya mau jelaskan sebenarnya tentang bagaimana caranya mengunduh Bapak Ibu. Oke. Ini Pak. Ini member-membernya yang ada di situ. Ya. Sabar ya. Ini member yang akan kelihatan Pak. Kalau kita sudah membuat, ini ada ownernya siapa? Karena yang membuat ini bersama-sama Pak. Ada Pak Yuse, ada Pak Mansur, Pak Andri, saya, Pak Ober, ada semua di sini. Anggota saya kelihatan di sini, Pak. Itu yang utama. Karena kalau di sini ini ada add member. Ini ada add member. Jadi sekarang kegiatan kita dipantau oleh mereka yang membuat kelas ini. Seperti itu. Yang utama di sini adalah di add member ini, Pak. Melihat ini yang melihatnya ini ada 95 yang ada di kelas ini. Berarti masih ada sebenarnya teman-teman yang belum bergabung, nanti kita arahkan. Iya, seperti itu. Nah, yang ditanyakan tadi yang sebelah mana Pak? Settingnya. Iya, ini settingnya. Saya bikin kelasnya juga bisa. Mungkin supaya tidak terlalu serius juga kegiatan kita. Ini kalau mau buat ini tim kodenya ada. Yang memiliki konsumsi dimakan siapa silakan. Kalau ini kelasnya Pak untuk pengaturan yang lainnya ini sebenarnya kalau saya menjelaskan satu-satu dia agak panjang. Tapi tidak usah, ini tidak perlu dirubah yang lainnya, cukup Bapak nanti membuat kelas saja, seperti untuk setting-settingnya di sini. Di kode ini, kalau saya buka, seperti ini Pak, ya saya tes 1, ini ada kode Z8QBL1I2, ini yang dikirim untuk join. Kan ada tadi ketika membuat kelas, ada create team, ada join, ini Pak yang dikirim ke situ. Oke. Ini Pak, sudah ini ada sebagai ownernya, untuk membernya ini terus dicentang, ya. Bisa kelihatan. Ini dipersilakan owner bisa mendelete pesan, bisa option dan seterusnya. Saya kira Bapak Ibu bisa mengeksplor itu. Semuanya silakan Bapak Ibu dites. Bapak Ibu akan lebih mengerti dan lebih paham. Silakan ditranslate karena ini memang di tim sini dia berbahasa Inggris. Seperti begitu Pak. Okay. Iya, terima kasih Pak. Laporan juga Pak, itu profil saya sudah saya ganti dari kemarin. Kenapa tidak berubah ya di laptop Bapak? Sebentar, dashboard saya sudah berubah sejak kemarin. Di portal? Teams. HP ya? Pakai HP atau pakai apa Pak? Pakai laptop. Pakai laptop? Oh, coba saya lihat. Coba matikan Pak kameranya. Saya bisa melihat. Bisa dimatikan kameranya? Saya tergabung di kelas Bapak. Oke, sekarang. Ya profil sekarang yang ini. Terganti loh Pak. Terganti ya. Sudah gagal ini orangnya. Ya. Oke, terima kasih Pak.
Terima kasih. Jadi tadi saya mau berbagi yang belum terganti profilnya karena ada teman yang menginginkan itu. Bagi teman yang menggunakan HP, menggunakan Android, caranya adalah tekan di layarnya Androidnya satu kali. Oke? Atau saya matikan screenshot ini. Saya matikan dulu screenshotnya. Saya screenshot lewat Android saya ya. Oke. Saya screenshot. Hasil juga sudah terganti, Pak. Terima kasih. Oke, saya di foto profil saya di apa namanya? Kelihatan Pak ya. Insyaallah kelihatan. Saya tekan bagian tengah. Coba lihat. Di bagian atas ada back tanda panah ke samping. Berada di sebelah kiri Pak. Bapak Ibu. Kita tekan saja back. Setelah kita tekan back, maka ada ini sejenak, ada garis 3. Ada garis 3. Di bagian atas, ketuk untuk kembali ke rapat. Tinggal kita ketuk, dia akan kembali fotonya. Contoh, saya ketuk, dia akan kembali begini. 1, 2, 3. Dia akan kembali ke rapat itu. Gambar. Nah, tuh dia akan kembali Pak. Bapak Ibu ya. Salahnya mengganti foto profil dan sebagainya. Saya ketuk satu kali. Di sebelah kiri atas, saya ketuk untuk back kembali. Maka ada garis 3. Ini ada garis 3 Bapak Ibu. Silakan dipilih. Kemudian akan kelihatan foto profil kita. Oke? Kelihatan foto profil. Silakan ditekan fotonya. Jangan orangnya ditekan fotonya. Kemudian silakan pilih edit gambar. Ya, pilih edit gambar. Jika saya pilih edit gambar, akan terbuka buka pustaka, tampilkan foto, ambil gambar. Ada 3 di bagian bawah ini Bapak Ibu. Pustaka, ambil gambar, tampilkan foto. Boleh tampilkan foto, boleh pustaka, terserah. Ini Bapak Ibu, saya tampilkan foto saya. Foto saya yang tadi ya. Oke, karena saya tidak mau yang itu, saya kembali ke edit gambar, lebih baik saya ambil di pustaka. Kita ambil di pustaka, maka kelihatan cari fotonya yang paling gagah. Contoh, saya ambil yang ini Pak. Oke, saya tinggal ketuk. Ya, memang 1. Tidak minta upload foto. Nanti di kantung tugas gitu, Pak. Saya berikan link lagi sebentar setelah pertemuan ini. Ya. Itu akan ada upload fotonya. Ini kelihatan aktivitas saya apa dan seterusnya. Begitu Pak, sederhana sekali. Selesai, saya kembali. Saya perkenalkan lagi yang lainnya. Link surveinya ganti. Saya mau ganti ya. Sekarang kita tekan lagi nih. Ini Pak, yang garis 3 Bapak Ibu, sahabat guru inovatif. Kita pilih, misalnya Bapak Ibu punya akun banyak, boleh tambah akun, ya, atau boleh pilih pengaturan. Saya pilih pengaturan. Ini banyak pengaturannya Pak ke bawah. Mau keluar, mau apa, mau gelap dan seterusnya. Ini profil juga ada, ya, profil juga ada. Bisa kita ganti, ya. Tuh profilnya Pak Rustan. Nah, yang saya yang urgent adalah yang ini. Tambah akun Pak. Ini yang paling bawah, tambah akun.
Ya, apa fungsinya? Adalah untuk menambahkan akun kita kalau ada beberapa akun guru inovatif. Supaya Bapak Ibu kalau misalnya, ayo masuk gabung dengan akun guru inovatif, tinggal Bapak Ibu pilih. Ayo gabung dengan akun yang lain, tinggal Bapak Ibu pilih. Kalau seperti saya Pak, akun saya ini banyak sekali. Ada beberapa akun saya. Kenapa? Beberapa sekolah juga berhasil kami deploy. Nah, tinggal masukkan seperti itu. Oke. Saya kira jelas untuk ganti foto profil bagi teman-teman yang belum ganti foto profilnya seperti Pak Hasdi. Insya Allah sudah bisa dengan menggunakan HP-nya. Kalau diganti di HP-nya Pak, insya Allah dia akan berganti juga di PC-nya atau ya di laptopnya. Oke. Saya hentikan, saya mau ke kembali ke sini. Saya hentikan dulu screenshot. Saya berhenti. Nah, saya mau jelaskan yang ini. Bapak Ibu yang angkat tangan ada 5 orang. Mohon maaf ya sebentar ya. Bapak Ibu, ini untuk download aplikasinya. Ini untuk download aplikasi. Ini Bapak Ibu, tinggal kita pilih ini. Untuk apa? Supaya aplikasinya Bapak Ibu ada di supaya tidak perlu lagi masuk di portal kalau masuk di Teams. Oke? Kalau mau masuk di Teams, tidak perlu pakai portal. Contoh, saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Screen-nya Pak Rustam udah kelihatan. Sabar, saya belum saya screen. Saya perlihatkan dulu. Bapak Ibu sabar, saya belum screen. Sabar ya, sabar. Saya masih screen. Ini ada yang tenang saja. Jaringan saya lagi nggak ada. Oke. Belum. Silakan dulu, saya mau screen wajahnya. Ibu Fitriani supaya kelihatan. Saya belum screen. Oke. Ini laporan saya juga bahwa ini Pak, Bu, ini Bapak Ibu ya, ini Teams ada di sini. Kita mau download. Ini ada di desktop saya Bapak Ibu. Nah, caranya mudah. Caranya tinggal ambil di app ini Bapak Ibu. Ini ya, di bagian bawah ini. Ini di bagian bawah. Kelihatannya. Kita ambil di sini. Kita download. Setelah berhasil di-download, silahkan ada 2 pilihan yang 32 bit dengan 64 bit. Oke. Yang 32 bit biasanya untuk Windows 7. Sorry, yang 64. Ya. Halo. Oke. Kita download. Kameranya kita. Pak Afdal yang kelihatan, Pak. Kameranya Pak Afdal. Di sebelahnya kelihatan. Sabar. Biar Pak Afdal yang matikan kamera Pak Afdal kelihatan ini. Ya. Di sini Pak ada apps. Kita klik maka dia akan terdownload. Ini. Pak Afdal. Tidak kelihatan anunya Pak, karena ada Pak Afdal. Terima kasih atas bukan Ji Pak, di sebelahnya Ji Pak Afdal. Ada activity chat Teams di bagian bawah itu. Ada apps, biar ada Pak Afdal dia akan kelihatan. Oke, di sini kita download. Iya, seandainya ada kaki rumahnya Pak Afdal pergi kasih tahu. Ya. Di sini Pak ya, di sini kita download ya. Kalau Windows 10 maka
dia langsung bagus terkoneksi, dia akan cepat, atau walaupun Windows 7 ya bisa. Silakan download, sehingga setelah itu dia akan ada di desktop dan rasakan bedanya. Bapak Ibu tidak perlu lagi masuk ke portal notoffice.com. Oke, seperti itu untuk sementara dulu. Saya jangan mendownload karena lama materinya. Bapak Ibu ya lakukan ya. Oke, baik. Ada yang acungkan tangan. Saya lihat siapakah gerangan. Ada 3 orang yang mengacungkan tangan. Tadi Pak, karena hanya yang kelihatan, maaf dan saja yang kelihatan tadi. Iya. Baik, saya ulangi yang mana? Saya ulangi yang di bagaimana caranya mendownload aplikasinya ya. Oke. Di bagian bawah, sebelah kiri bawah. Sebelah kiri saya bagian bawah ada app-nya. Jadi aplikasinya. Silakan diklik dan di-download. Dia akan terdownload ini Bapak Ibu. Ini terpaksa saya klik. Oke. Nah, kita bisa undang seluruh guru kita walaupun tanpa bisa mereka bergabung. Atau supaya Bapak Ibu tidak mendownload, nanti saya kirim di grup WA. Bapak Ibu ya, sebentar. Insya Allah setelah maghrib saya kirim ke grup WA. Bapak kirimkan link supaya enak kalau di download Pak. Jadi tinggal 1 kali diklik mah tabe. Oh iya. Tidak mau 2 kali klik? Maksudnya Pak, kalau bisa kita kirimkan nanti linknya ini supaya langsung 1 kali di download ya. Oh iya. Apa sih yang tidak bisa untuk TOT Sulsel 2? Insya Allah saya akan siap Pak. Iya Bu, Insya Allah saya kirimkan ya. Tapi saya menyarankan, makasih. Saya menyarankan Bapak Ibu untuk kegiatan kita untuk sampai terakhir. Kalau mau paling bagus, silakan di laptopnya itu kita pakai Windows 10, ya. Ya. Coba lihat Bapak Ibu dari Microsoft ada Zoom, ada apa dan sebagainya. Langsung saya ke sini. Saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Siapa nih lagi? Silakan. Pak minta mulai untuk kantor tugasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dipersilakan Pak Rustam. Halo. Pak Salman ya. Iya. Makasih Pak Rustam. Yang saya tanyakan tentang Teams yang pertama, apakah kelas yang kita sudah buat itu bisa di-copy atau duplikat kelas? Yang pertama, yang kedua, tadi saya coba-coba untuk mengganti status member dan kebetulan saya jadi member diri saya. Ketika saya kembali menjadi owner, tidak bisa Pak Rustam. Terima kasih. Berapa owner Pak? Tadi pada saat ganti status member, saya owner di situ juga sama Pak Rustam, saya masukkan. Saya coba ganti status saya menjadi ketika saya kembali, saya tidak tahu caranya Pak. Bapak mau jadi owner, kan Bapak yang buat kelasnya. Kelasnya Kak. Iya, berarti pasti Bapak. Iya, Mas Salma yang ownernya ya. Orang lain Pak bisa jadi partisipan atau dia bisa menjadi owner. Tapi Bapak owner karena Bapak yang punya rumah. Ya, ownernya kan tadi ada 2. Ya, saya mau hilangkan. Tidak, hilang diri saya. Tidak bisa ya. Kan Bapak yang buat. Ya,
Masa saya mau menendang Bapak keluar? Kan gitu ya. Saya kan dipanggil. Iya. Kecuali kalau mau besok saya kasih THR boleh. Oke. THR itu tendangan hari Rabu. Mau? Boleh. Sip, mantap. Iya. Itu Pak yang pertama tadi pertanyaannya duplikat kelas. Tidak bisa Pak, karena itu privasi. Oh begitu Pak. Tidak bisa diduplikat kelas-kelas yang ada di room kita karena itu adalah privasi si pembuat. Itulah salah satu jagonya Microsoft. Iya. Makasih. Oke, makasih Pak. Pak Salman ini mau buat kelas 9A, 9B, 9C model duplikat. Beda dengan form. Kenapa tidak bisa diduplikasi? Karena partisipan atau student kita berbeda di dalamnya. Oke? Seperti itu Pak. Oke, makasih Pak. Ada caranya yang mudah. Kalau pertanyaannya yang lebih super, Pak, saya selalu sabar. Jadi saya semua. Saya selalu mau membuat kelas yang sama. Misalnya di pelajaran saya setiap KD saya mau buat kelas lagi KD ini dan seterusnya. Tapi itu pun repot. Tapi saya cuma misalnya atau begini. Seperti itu Pak. Caranya masuk di Outlook. Saya beralih ke Outlook ini. Tidak apa-apa karena kaitannya dengan Teams. Masuk ke Outlook. Di Outlook ada grup. Grup di Outlook. Kita add semua partisipan. Nama-nama di kelas yang 20 orang. Silakan membuat kelas di Teams. Tidak perlu di-add satu-satu. Tinggal ketik nama grup yang sudah ada partisipannya 20 orang itu. Yang dipanggil adalah nama grupnya, maka semua ada di dalam. Maka Bapak Ibu tidak perlu meng-add satu-satu. Begitu kalau membuat membuat pertemuan. Oke. Hampir nih 5:30. Bertahan kini sampai jam berapa Bapak Ibu? Kalau saya sih all out saja. Pokoknya saya. Halo. Iya, ada lagi Pak. Baru saya ke toilet. Sampai puas tadi. Iya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama Pak yang mau saya tanyakan ini nama kelasnya. Tadi kan yang diberikan contoh TOT 20 Sulsel 2 Ustaz Rahman. Ya. Apakah nama kelasnya itu semua tahu nama Ustaz Rahman ini diganti dengan nama masing-masing yang membuat? Misalnya kan sudah ada beberapa kelas Pak yang membuat kelas seperti itu sama semua terakhirnya. Oke, tidak apa-apa Pak. Ya Pak Sabir sudah saya jelaskan tadi, namanya begitu semua. Namanya semua Pak. Ya. Iya. Fotonya Pak Sabir di situ kita upload. Ya. Oh iya. Sama. Kemudian yang kedua Pak, saya sudah upload aplikasinya Teams di meeting chat. Jadi Bapak Ibu yang butuh bisa download dan menginstal. Ya. Saya percaya. Terima kasih banyak Pak. Saya respon sekali. Saya memang dari awal sangat menunggu teman-teman yang sangat proaktif bisa membantu saya dengan teman yang lain. Silakan Pak. Jadi Pak Sabir ini sudah alhamdulillah mengirimkan kita. Jadi itu siapa tadi itu yang mau klik satu kali? Boleh Ibu, silakan kita klik video satu kali. Saya izinkan 3 kali juga. Pokoknya kalau itu baru bagus. Oke Pak, saya out. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sadir dan Dindaku. Ya. Sekarang lanjut Pak Musamil. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyalain kameranya. Ya, supaya saya lihat gagahnya Pak Musamil. Oke, baju apa kira-kira Pak Musamil? Ya, pakai baju laki-laki.
kegiatan atau apa itu akan terendam dengan baik di sini. Halo. Silakan. Ya. Begini, Anda maksudnya. Ini kan di tim kita bisa masuk mengakses dengan 2 cara kalau tidak salah. Pertama dengan menggunakan aplikasi, kedua menggunakan browser atau portal. Ketika saya menggunakan portal, itu kan kita bisa memilih-milih akun mana saja yang bisa kita pakai untuk masuk di sini. Tapi ketika saya menggunakan browser, biasa misalnya kalau laptop saya matikan kemudian saya hidupkan kembali kemudian terkonek, itu secara default muncul yang terakhir dari akun saya itu yang login. Apakah seperti itu langsung secara default muncul atau bagaimana? Itu satu Anda. Halo. Makasih Pak Musamil. Bisa tambah Anda dulu. Mau kita tambah? Kasih ya. Tambah. Oke, saya jelaskan dulu jangan saya lupa ya. Silakan Anda ya. Caranya itu bedanya tadi kalau kita menggunakan Android kita bisa kita tambah akun berapapun. Jadi kalau kita mau gabung tinggal kita masuk dengan akun itu, masuk di pengaturannya ya. Tadi ya saya jelaskan yang tadi. Boleh kita feedback kembali. Caranya lagi kalau seperti yang tadi Pak Musamil, dia menggunakan aplikasi, harus setiap selesai, kalau mau misalnya berganti, memang seperti itu Pak. Tinggal klik foto profilnya, kemudian keluar dulu. Nah, nanti sudah keluar baru bisa masuk. Masukkan akun yang diinginkan. Jangan masuk dulu baru keluar. Ya, artinya ini keluar masuk Anda ya? Ya, kalau sudah ada di dalam, ada di dalam, maka harus keluar dulu. Masuk. Kasih dengan akun yang lain. Oke, next kan yang kedua ini pertanyaan saya. Itu kan ketika kita membuka kelas pertama kali secara default itu kan yang muncul generalnya atau yang umum. Nanti kita menambahkan channel beberapa ke bawah itu selalu bertambah. Pertanyaan saya sederhana di sini, biasanya kan yang muncul ketika kita memberi penugasan atau apakah munculnya di general? Bagaimana sebenarnya garis bedanya itu secara yang mudah dipahami antara general dengan channel ini? Dan batasannya channel ini ada kebatasan minimal, hanya perlu mengatakan kepada saya, katanya minimal 2 channel yang bisa baru bisa dikatakan sekelas seperti itu. Mau pencerahannya kan? Terima kasih. Oh iya. Ini Bapak Ibu guru Imapati hebat. Saya jelaskan begini. Kelas yang dibuat pertama itu namanya kelas utama. Contoh, kelas 9A. Semua siswa yang di kelas 9A, kalau dia adalah SMP, saya bilang SMP ya, karena Pak Musamil ini kebetulan guru SMP. Bukan kebetulan, dia memang mendaftar untuk jadi guru SMP. Jadi tidak kebetulan dia. Nah, itu satu kelas. Kita add semua. Semua siswa ada di kelas 9, kita masukkan semua. Makanya itu namanya kelas utama. Kalau mau memberikan pembelajaran yang lainnya, maka bisa kita privasi. Tambahkan kelas remedi dan kelas pengayaan. Saya di channel kita Sulawesi Selatan 2, saya tambahkan privasinya bagaimana? Tetapi saya tidak privasi karena semua bisa orang lihat. Saya cuma menambahkan kelas supaya terpisah adalah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Untuk apa? Supaya peserta dengan sangat mudah mendapatkan materinya. Oke? Jadi tidak bisa kita meng-add orang seperti tadi yang saya lakukan. Saya contohkan tadi. Saya membuat satu kelas TOT 2020 Ustaz Rahman. Saya mau meng-add orang di channel remedi. Saya tidak bisa karena baru satu yang saya kasih masuk. Kalau cuma satu orang, siapa yang mau remedi? Siapa yang mau pengayaan? Sip. Oke, mantap Anda. Terima kasih banyak. Terima kasih. Yang penting jangan minta THR. Salahnya jauhi. Ya, undang kita aja ke rumahku lagi. Insya Allah. Ada teman-teman nanti kita lepas dari ini, kita sama-sama ke Pak Musamil. Dia jago buat nasi paleko.
Oke, Bu Sugiyati, terima kasih. Bu Sugiyati, silakan. Bu Sugiyati. Ibu Sugiyati. Bu Sugiyati ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Waalaikumsalam. Iya Pak. Ada pertanyaan saya tentang yang sempat kan ikuti beberapa dan berapa yang harus kita selesaikan. Putus-putus Ki Bu Sugiyati, putus-putus. Ya, jaringan saya mungkin ada masalah. Sabar ya. Cek. Ya, coba kita bicara, Bu Sugiyati. Halo. Ya. Mundur sedikit kamera supaya cantik penampakannya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Sugiyati lagi. Sugiyati. Kurang bagus jaringannya Bu Sugiyati. Oh, maaf. Oh iya, ketunggu Ki, sebentar Ki. Sebentar Ki Bu Sugiyati. Oh, ada lagi yang Iya. Makasih, Pak. Oh, bagus nih. Silakan. Iya, terima kasih. Silakan Bu Sugiyati, ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu Ardiwati, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya tadi terlewat materi karena yang lebih jelas suaranya tadi kedengaran itu adalah master yang ada di sebelahnya Pak Syamsul Rizal. Yang mau saya tanyakan Pak, ketika kita menambahkan anggota tim, apakah boleh dengan domain yang berbeda? Boleh Bu. Boleh. Gmail boleh, Yahoo boleh. Oh iya. Tapi pertama, kalau kita menambahkan, pertama harus untuk membuat kelas itu, kita harus sedapat mungkin adalah supaya jadi, kalau di kelas-kelas itu silakan masukkan. Coba dulu lah Bu, coba dulu. Atau saya berbicara kalender ini. Dicoba Bu, silakan ya, dicoba dulu ya. Saya minta maaf, saya belum jelaskan kalender. Sambil saya menjelaskan pertanyaannya Bu Arni, saya di kalender dulu. Karena Bapak Ibu akan membuat pertemuan. Ya, mudah-mudahan 5 menit bisa ya. Iya. Mohon izin. Oke, jadi Bu Arni sabar ya. Nanti kita lihat Bu. Sekarang di kalender untuk membuat pertemuan di setiap hari atau yang kita inginkan adalah kita ke kalender. Yang diklik adalah kalender Bapak Ibu. Saya tekan kalender. Caranya membuat pertemuan. Nah, kemudian saya klik New Meeting sebelah kanan atas. Kita pilih New Meeting. Lihat Bapak Ibu ya. Ada gambarnya Pak. Oh, saya tunggu. Ya, silakan klik kalendernya Bapak Ibu. Sambil saya screenshot dulu. Jadi klik kalender. Di sebelah kanan atas. Di sebelah kanan atas ada New Meeting. Sabar, saya
tadi. Ada juga yang screenshot masalahnya. Jangan di screenshot Pak, karena menghambat screenshot saya. Oke. Kita pilih new meeting. Aduh. Ada yang screenshot masalahnya. Tapi dimatikan screenshotnya semua. Supaya saya bisa atau selesai materi saya, nanti Bapak Ibu membuat kelas sendiri. Atau Pak Musamil. Pak Musamil. Nanti saya screenshot ya. Ada di recording tapi bagi dua ini recordingnya. Yang kedua ini yang terakhir yang terlambat. Tidak masalah itu. Ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya tampilkan. Ya, tugasnya siswa kan Nah, alhamdulillah sudah keluar semua. Saya klik kalender Bapak Ibu, pilih kalender. Kemudian kalau Bapak Ibu lebih cepat, di sebelah kanan atas ada new meeting. Nih, ada new meeting. Silakan kita pilih new meeting. Ini pertemuan baru. Oke. Nah, di sini kita masukkan, ini sudah tercatat, dia time zone-nya adalah Kuala Lumpur, Singapura sama dengan waktu Indonesia bagian tengah. Kita klik misalnya kelas ini pertemuannya adalah apa ya? Misalnya materi IPA KD 5 misalnya. Ya, sudah itu kita add peserta kita. Tinggal pilih satu yang punya akun. Pilih satu saja namanya, tidak perlu akunnya. Oke, saya pilih satu. Jadi mudah-mudahan suaranya lagi Pak Rizal tidak mengganggu Bapak Ibu ya, tidak lebih besar lagi dari suara saya. Oke, baik. Nah, tinggal kita pilih jamnya. Kapan mulainya, tanggalnya Bapak Ibu bisa pilih. Tanggalnya, waktunya ya, semuanya. Ini bisa kita pilih sepanjang hari. Jadi untuk room meeting kita, boleh kita bisa kita batasi, boleh tidak. Tidak usah diganggu yang lainnya. Kalau sudah sesuai Bapak Ibu, tinggal kita send. Kita kirim. Ya. Setelah kita kirim, maka dia sudah ada di room meeting kita. Nah, ini Bapak Ibu ya, jamnya jam 6 PM ini. Oke, jadi sempat ada yang tanya PM, AM, ada yang tahu ya. Jadi AM itu pagi hari mulai jam 1, 2, 3 sampai jam 12 siang. Kemudian PM setelah itu. Kalau ada yang bertanya saya kasih tahu, memang ini Pak Darussalam sudah bikin kelas. Dan dia menandai saya. Maka jangan lagi coba-coba menandai saya. Karena saya lihat tanda-tandanya. Ya, jangan Bapak Ibu ya, masukkan saja namanya yang lain supaya saya bisa mengecek yang lainnya. Boleh ketik namanya yang lain. Oke, begitu Pak Darussalam. Kemudian Pak Darussalam diganti foto profilnya ya. Saya tidak tahu foto profilnya itu yang mana. Ini Bapak Ibu, tunggu sejenak. Untuk mendapatkan linknya, Bapak Ibu, ini tipe details for new meeting. Klik yang ini Bapak Ibu, yang satu kali ini di bawah. Ini ya. Klik satu kali untuk supaya yang ini untuk tandanya ini dia berwarna biru.
Kalau tidak berwarna biru, maka tidak bisa diambil linknya. Jadi kita letakkan dulu kursornya di sini. Maka otomatis dia berwarna biru. Nah, untuk apa inilah link yang kita mau kirimkan ke grup WA-nya yang mau diajak atau dipanggil untuk meeting. Saya pilih satu, ya. Saya pilih satu. Nah ini namanya Bapak Ibu yang saya klik tadi. Inilah yang kita, ini addressnya, alamatnya kita Ctrl A, kita blok semuanya. Kemudian setelah diblok semuanya, kita copy. Nah, setelah itu di copy, maka boleh di-share Bapak Ibu, boleh di-share ya. Tinggal copy, perpendek dan kirim ke grup WA. Itu singkatnya Bapak Ibu membuat kalender. Saya kira jelas dan kirimkan ke grup WA, maka itu Bapak Ibu membuat room meeting. Ada yang indah sebenarnya. Saya mau sampaikan Bapak Ibu, saya mau menawarkan kantong tugasnya kita mau kumpul per hari atau bagaimana? Mau cepat ya per hari, supaya tidak dipusingi besoknya. Waktunya adalah mulai sebentar malam. Saya kirimkan durasi waktunya, ada form yang saya kirim di grup WA. Untuk formnya nanti Bapak Ibu lihat apa-apa. Termasuk screenshotnya ada Bapak Ibu. Simpan, buat file folder yang bagus adalah kegiatan TOT 2020 Guru GISS 2. Simpan semua di situ untuk hari pertama, kedua, ketiga buat foldernya. Ada yang dibutuhkan silakan diupload di situ Bapak Ibu. Berarti bisa sebentar baru dibikinkan kan? Ya. Berarti bisa sebentar saya bikin kelas baru Pak. Maksudnya untuk kelas tim baru. Tapi saya bikin memang ini sekarang. Wih, kalau bikin memang makin sekarang itu nih namanya calon trainer handal, tidak menunggu waktu lama. Karena anu gampang ji. Itu apa? Gampang deh. Kan anu gampang ji, gampang. Bikin kelas selesai itu upload materinya, ambil linknya, aman. Jadi yang kalau kenapa Bu? Ya. Putus ki, nah saya biasanya tidak mau diputuskan. Maaf Mas. Yes. Ini misalnya kalau sedang ada materi yang di screenshot sebenarnya itu apa saja Pak? Karena kadang kita lupa, mungkin sedang asik dengarkan materi, menyinggung materi, tiba-tiba lupa screenshot yang mana nih. Contohnya saya tadi Pak, sempat bertanya screenshotnya itu. Ini Pak, ya saya tampilkan ini agak besar ya. Ini auto yang ini yang bagus ini. Ini yang kami bikin Pak. Ini tidak ada di grup yang lain kecuali Sulawesi Selatan. Ini khusus buatannya tim 4R. Sulawesi Selatan 1, 2, 3 dan Papua. Yang di screenshot itu ini Pak. Ini ya. Jadi peserta itu kalau kita baca yang saya kirimkan tadi malam jelas sekali. Jadi saya mohon izin, tolong ini di print out supaya kelihatan Bapak Ibu apa tugasnya pertama, kedua, ketiga. Ini kami buat supaya memudahkan peserta. Ini live eventnya tadi yang di screenshot adalah layar bukti kehadiran. Oke? Gampang ini, pasti Bapak Ibu tahu. Kemudian yang kedua, pengenalan Microsoft MSC yang Mac ini Bapak Ibu menyelesaikan tugasnya beberapa itu sampai tanggal 14. Kan selesai yang satu. Redeem kodenya juga selesai. Kami tinggal kita mau mengisi kantong, kemudian mengerjakan di kursus-kursusnya itu sampai tanggal 14 supaya yang dilakukan Bapak Ibu adalah sudah kelihatan
portofolionya. Nah, itu penilaian kami juga. Sekarang yang di screenshot adalah bukti kehadiran. Jadi biar sekarang mau di screenshot ketika saya berhenti untuk menampilkan yang ini, maka Bapak Ibu silakan screenshot dan perlihatkan kehadirannya. Itu yang dikumpul satu. Oke? Nah, terus yang kedua, tugasnya Bapak Ibu ini kan membuat kelas, nama kelasnya yang ini, materinya di master trainernya diundang sebagai siswa. Buat kelasnya materi sesuai dengan bidang ampuan atau boleh materinya sesuai dengan yang akan diajarkan nantinya pada diseminasi. Nah, kemudian mengisi kantong tugas. Nanti kantong tugasnya saya kirim di WA. Karena kalau saya bicara susah Kak mengirim. Screenshot lagi bukti kehadirannya Bapak Ibu pada saat mengikuti materi tentang Teams. Jadi gampang. Tinggal screenshot, masukkan. Oke? Mengisi link survei. Ini sudah Bapak Ibu. Nanti saya kirimkan lagi yang lain. Itu saja tugasnya selesai. Oke Bapak Ibu guru hebat, guru inovatif yang hebat dan handal, sudah mengerti apa yang di screenshot? Alhamdulillah, mantap. Oke, saya matikan screenshot saya supaya Bapak Ibu bisa foto profil dan perlihatkan kehadiran saya. Perlihatkan contohnya. Harus kelihatan siapa yang hadir Bapak Ibu ya. Oke, silakan di screenshot fotonya masing-masing, perlihatkan data kehadiran. Ada klik gambar orang, maka kelihatan siapa-siapa yang hadir. Scroll, geser ke bawah, ke atas, cari nama mata. Itu buktinya bahwa Bapak Ibu ada. Ya, ini Pak Darussalam, kan tadi saya bilang ganti ke foto profil tak, maka susah. Karena yang ada adalah IOI, namanya IOI. Nah, kalau screenshot harus kelihatan foto profil. Klik ini, klik Bapak Ibu yang tanda yang gambar orang itu sebelah, maka akan kelihatan siapa-siapa yang hadir. Scroll dan lihat ke bawah di mana nama mata, itu yang baru kita screen. Oke? Tandai namanya di mana. Itu yang dimasukkan di kantong tugas nanti. Terima kasih. Ada yang orang yang tertangan. Oke. Menurut Hidayah Basri ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ada beberapa yang ingin ditanyakan Pak. Yang pertama adalah gimana Rumata? Maksudnya atau Rumata? Oke, lanjut. Ya Pak, mengenai nama pengguna di Microsoft. Bagaimana cara mengedit nama pengguna? Karena nama saya itu kan Nur Hidayah Basri, tapi yang tertulis di Microsoft, di akun Microsoft itu adalah Nur tanpa spasi. Cek kamu. Dan saya mau mengeditnya Pak, kayak Nur spasi Hidayah. Oke, cek saja. Chat saya, tolong di chat saya namanya yang bagaimana maunya Ibu supaya tidak foto lagi kambing. Nanti saya ganti Bu. Oh, seperti itu Pak ya? Seperti itu, karena begitu kita kasih ke kemarin. Oke, terima kasih. Jadi tidak bisa diganti secara pribadi? Bisa sih sebenarnya, tapi panjang ceritanya. Oh. Saya mau yang cepat.
Iya. Terus yang kedua Pak Pale. Terus atau berhenti dulu? Terus nih Pak. Oh, terus, oke. Mengenai pembuatan akun. Kebetulan ada teman yang bertanya Pak, apakah katanya buat akun Microsoft itu bisa buat sendiri atau harus dengan melalui pelatihan dulu? Tidak bisa buat akun, Bu. Yang buat akun itu admin, trainer, yang diizinkan. Oh, jadi untuk buat akun itu harus melalui pelatihan, Pak Di? Kalau buat akun, Bu, ada gampang. Caranya bikin website dengan domain sch.id. Oke? Kemudian deploy ke Office 365, maka Bapak Ibu bisa membuat akun sendiri dengan nama sekolahnya atau organisasinya. Oh, seperti itu, Pak Di. Ya, seperti itu. Oh, iya. Pertanyaan terakhir, Pak. Terakhir. Saya sempat ini buat apa? Buat kelas. Coba-coba buat kelas, Pak. Dan buat channel juga. Tapi saya masih belum bisa mengatur anggota-anggota yang masuk dalam, misalkan tadi yang kita bilang kelas pengayaan, dibuat sendiri orang-orang yang siapa yang bisa masuk dalam kelas pengayaan tersebut. Oke, begini Bu, bikin dulu kelas utama siapa siswata? Sudah Pak. 20 orang. Berapa orang Bu? Ada beberapa orang Pak, ada 16 orang. Ada 16 orang. Nanti Ibu buat lagi masuk di tambah channel ya. Sudah. Ke tambah channel, masuk lagi di add peserta. Add partisipan lagi. Masukkan sama dengan tadi. Kita klik dulu itu channelnya, kemudian setelah itu ada titik 3 sebelah kanannya itu namanya, kemudian add lagi di situ. Masukkan lagi nama pesertanya. Masalahnya saya tidak lihat ini ada tambah anggota, Pak. Add partisipan. Ada kok. Masa orang lain ada kita tidak? Kalau bisa saya perlihatkan Pak mungkin. Yang penting sudah kita buat kelasnya dulu, baru kita buat channelnya ada. Kecuali kalau mau itu belum finalisasi kelasnya tidak ada. Gitu Bu Di. Oh, kalau apa tadi Pak? Finalisasi dulu kelasnya Bu, baru buat channelnya. Karena siapa yang mau dibuatkan di bawahnya kalau belum jadi. Gitu Bu ya. Coba maki dulu. Bisa saya perlihatkan kelas saya Pak yang sudah saya buat. Saya lihat nanti ketika saya buka setelah ini saya tutup, nanti saya lihat. Kalau saya yang dianggap sebagai siswa. Nggak apa-apa buat dulu, jadikan saya sebagai siswa, nanti tambah-tambahannya baru kita tambah. Oh ya Pak. Iya. Mohon maaf saya percepat dan insya Allah Bapak Ibu akan bisa mengeksplor. Ya, pandang terakhir mungkin. Pandang tidak ada lagi. Oke Bapak Ibu, maghrib. Oh ada, silakan pandang. Percepat Pak, sudah azan. Ya, pandang. Kenapa Ki? Halo? Kenapa Pan? Ya pandang. Kenapa? Ayo, ya saya admin di sekolah. Saya ada punya kelas dan
itu semua apa bisa dipakai? Putus di mana? Boleh kita komunikasi Pak, kalau tentang sekolahnya bukan soal materinya, nanti kita komunikasi ya. Telepon saja saya. Oke, sip. Iya, kalau dari luar dari materi mohon izin. Nanti kita komunikasi di grup atau kita bicara langsung. Oke, Bapak Ibu guru inovatif hebat dan handal. Saya kira karena maghrib, alhamdulillah bahagia rasanya bisa ketemu sore hari ini. Dan insya Allah tolong di print out itu jadwal yang saya kirim di grup WA dan di kelas supaya Bapak Ibu lihat apa yang harus dilakukan untuk malam ini dan esok harinya. Seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Terima kasih. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Itu saja yang bisa saya berikan. Jangan lupa nantikan tugasnya. Ingatkan saya untuk saya kirimkan setelah salat maghrib. Seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf. Hanya dasar-dasar yang kami bisa berikan karena waktu. Biasanya Teams kami berikan 1 hari pada kegiatan online di beberapa paket yang lainnya yang kami berikan. Oke, saya kira Bapak Ibu guru hebat bisa mengeksplor. Silakan 14 hari lakukan beberapa kursus dan kursusnya juga ada tentang bagaimana membuat kelas. Saya bagi di grup linknya. Silakan Bapak Ibu bisa baca dan bisa nonton. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Salam semangat semua. Yakinkan bahwa semua yang ada di grup Sulawesi Selatan 2 bisa menjadi trainer yang handal. Yang penting mau bekerja ikhlas dan bekerja sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.